Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hidup di tanah Indonesia ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan makmur, dengan keadaan tanpa kelaparan. Yang saya hormati Bapak Ahmad sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Yang saya cintai dan yang saya banggakan semua teman-teman seperjuangan Teknik Informatika angkatan tahun 2022. Seperti yang kita tahu bahwa eh, kita itu terjadi dikotomi antara pemikiran, yaitu pemikiran terbuka dan tertutup. Yang bahasa kerennya adalah pemikiran statis dan pemikiran moderat. Lalu apa itu pemikiran moderat? Pemikiran moderat adalah bagaimana cara kita berpikir tentang sesuatu dengan melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi melihat berbagai kemungkinan lain dari suatu permasalahan. Contohnya kita analogikan seperti eh, seorang yang sedang menghadapi suatu masalah. Dia ketika menghadapi suatu masalah, dia melakukannya dengan arogan. Dia mengambil kesimpulan hanya dengan emosi sesaat atau hanya dengan apa yang dia pandang saja, tetapi dia tidak memikirkan berbagai kemungkinan lain dari suatu permasalahan tersebut. Itu adalah contoh dari suatu pemikiran statis. Dan adapun ketika ada orang yang melakukan survei terlebih dahulu terhadap suatu masalah, melakukan eh, bertanya kepada orang lain terhadap suatu permasalahan tersebut, dan akhirnya mengambil kesimpulan dan melakukan suatu tindakan dari kesimpulan tersebut. Dan itu adalah salah satu analogi dari pemikiran moderat atau pemikiran terbuka. Begitulah kira-kira eh, definisi sendiri dari pemikiran moderat dan pemikiran statis. Dan mengapa hal itu terjadi? Ada dikotomi antara pemikiran karena pada sejarahnya yaitu ketika orang-orang mulai malas berpikir, dia itu mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang cerdas, maka dia itu terjadi kemalasan berpikir. Setelah itu dia memilih untuk apatis. Dia memilih tidak acuh tak acuh dan akhirnya dia memilih untuk mengikuti aturan tersebut atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain sehingga terjadi suatu kemunduran dalam pemikiran. Lalu apa peran pemikiran moderat untuk peradaban bangsa? Seperti yang kita tahu bahwa eh, berpikir moderat itu adalah berpikir dengan melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi dengan melihat berbagai sudut pandang ini memunculkan sebagai berbagai konklusi, berbagai penemuan-penemuan baru terhadap suatu permasalahan, maka hal itu yang menjadi sumber dari suatu inovasi suatu bangsa. Seperti contohnya ketika dulu pada awal-awal revolusi industri itu ditemukan karena pertama tidak efisien terhadap produksi suatu barang. Ini kedua yaitu lamanya pengerjaan waktu. Maka oleh sebab itu para founding founder revolusi industri itu uh, melakukan research apa yang menjadi suatu permasalahan hanya ingin menaikkan suatu margin suatu barang atau pendapatan suatu barang, tetapi dengan kerja yang efisiensi. Maka diciptakanlah suatu spesialisasi dalam dalam pembuatan suatu barang, tetap bukan dengan one man one engine istilahnya begitu. Bukan dengan satu orang satu membuat suatu barang dari nol sampai jadi, tetapi dengan spesialisasi tersebut setiap orang akhirnya barang itu menjadi lebih efisien dalam pengembangannya. Maka oleh sebab itu berpikir moderat dalam suatu untuk peradaban dunia itu sangatlah penting, itu sangatlah mendukung karena dengan berpikir moderat kita bisa lebih melihat suatu permasalahan dengan berbagai sudut pandang sehingga akhirnya menghasilkan konklusi yang lebih baik dan lebih elegan dibanding dengan berpikir statis. Begitulah kira-kira pidato singkat dari saya dalam kesempatan kali ini. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.